Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen pembimbing dan penilai, saya Lailatul Sa'adah, guru Quran Hadis MTS Sudai Islam 1 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Islam Dato Karama Palu dengan nomor NIM 2517073 dan nomor peserta 892244002060. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 9 dengan materi pantang menyerah meraih kebahagiaan dengan ilmu hadis riwayat Muslim, dan akan dilaksanakan pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025. Selamat menyaksikan video uji kinerja praktikum pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Abdurrahim, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca surat-surat dalam Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita pada Al-Quran. Hari ini kita akan membaca surat Al-Insyirah bersama-sama. Ayo baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah sadrak wa wada'na tawi. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, selanjutnya sebagai bentuk jiwa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri. Suaranya dibuka ya. Kalian satu persatu. Namun sebelum itu ibu ingin cek dulu nih kerapihan kalian, duduknya, seragamnya. Ayo semuanya komplit ya, hari ini seragamnya rapi. Ibu akan panggilkan namanya satu persatu. Yang laki-laki jika disebut jawab hadir, yang perempuan jika disebut namanya jawab hadir. Abdurrahim, Adeliana Rahmat, Afla Abdul Jabar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, materi yang kemarin masih pada ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Imala, Isman, Nato, dan Tasyil itu adalah bacaan-bacaan gharib. Ada yang masih ingat nggak Imala itu apa ya? Apa Imala, Fia? Imala adalah menunjukkan harokat fathah pada harokat kasroh dua sepertiganya. Ya, benar sekali. Berarti
Itu menandakan bahwa kalian tidak melupakan materi yang sebelumnya. Tetap datang sekolah saat hujan seperti hari ini hujan ya. Ada lagi nggak? Tetap sekolah walaupun gak enak badan. Tetap sekolah walaupun gak enak badan. Yang lainnya ada lagi? Sarapan sebelum sekolah. Ya itu penting ya. Biar nanti di kelas tidak kelaparan. Ada lagi yang lain? Tetap sekolah walaupun kan ngantuk. Pertanyaan selanjutnya Ibu mau tanya nih. Tantangan apa yang biasanya kalian hadapi ketika belajar? Susah mengerjakan tugas, tugasnya sulit. Ada lagi yang lain? Ngantuk, apalagi di jam-jam siang kayak gini ya, pasti ngantuk nih. Lapar, ini akibat kalau tidak makan nih. Ayo, ada lagi? Apa Zahra? Sulit untuk fokus. Itu adalah hal-hal atau tantangan-tantangan yang biasa dihadapi oleh pelajar. Selanjutnya kalian pernah dengar nggak sih ada hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu? Adel, apa Adel? Hadisnya Adel yang pernah kamu dengar? Baiklah, sebelum mulai pembelajaran Ibu akan jelasin tujuan pembelajaran pada hari ini tuh apa aja. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dan jalan menuju surga. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi hadis riwayat Muslim tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat poster edukatif yang menyampaikan pesan hadis secara kreatif dan kontekstual. Jadi nanti setelahnya kita akan ada proyek membuat poster. Misufihi ilman. Sahalallahu lahu. Bihi. Tariqan ilal jannah. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. من سلك طريقا, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya nggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan diri, menempuh satu jalan. Tujuannya yang kali sebetulnya ilmu. Dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agama. Walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga. Meringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Barangkali dari sekian momentum kehidupan kita, ini yang ditunggu. Baik. Isi kandungan hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Muslim menjelaskan yang pertama, Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Seperti yang tadi hadis Adel bacakan tadi, tolabul ilmi faridotun, artinya menuntut ilmu itu wajib. Jadi makanya Islam itu sangat mendorong umatnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Yang kedua, jalan menuntut ilmu adalah jalan mulia yang diberkahi. Jalan yang mulia yang pastinya ketika kita melangkah sudah pasti keberkahan Allah akan kita dapatkan. Yang ketiga, Allah memberikan kemudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Kamu males, kamu nggak bisa belajar matematika atau pelajaran yang lainnya, tapi ketika kamu bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Dan yang terakhir, ilmu menjadi sebab datangnya kebahagiaan dunia dan dan kebahagiaan akhirat yang paling tinggi adalah masuk ke dalam surga. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dan
hadis tersebut adalah yang pertama, ilmu sebagai kunci kehidupan yang berkah. Yang kedua, mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Yang ketiga, Allah memudahkan jalan bagi orang yang mencari ilmu. Yang keempat, kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Selanjutnya, kesungguhan dalam mencari ilmu merupakan bentuk ibadah. Dan yang terakhir, ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Lalu, makna yang masuk ke dalam kita sebagai siswa apa sih relevansinya? Yang pertama, kita bisa memahami bahwa belajar itu bukan hanya untuk nilai. Belajar itu bukan hanya untuk dapat nilai rapot atau hanya dapat gelar nilai ijazah. Tapi belajar itu untuk apa? Masa depan. Yang kedua, kesulitan dalam belajar adalah bagian dari proses menuju sukses. Kalian merasa sulit nggak ketika belajar? Sulit ya? Pelajaran apa biasanya yang sulit? Matematika atau pelajaran lain yang mungkin kalian kurang memahami ya kan ya. Nah, ketika menghadapi kesulitan belajar, kita harus meyakini bahwa itu adalah bagian dari proses menuju sukses. Jadi ketika kalian lagi belajar terus kesulitan, kalian gak boleh ngeluh apalagi menyerah. Yakin bahwa itu adalah proses kita menuju kesuksesan. Dan yang terakhir, ikhlas dalam menuntut ilmu akan mendatangkan berkah. Jadi, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan tugas proyek, yaitu membuat poster edukatif. Yang isinya meliputi kutipan hadis, Arab dan arti, makna atau penjelasan hadis, ilustrasi yang digambarkan, juga judul poster. Nanti kalian membuat poster ini menggunakan media Canva dan kalian bisa menggunakan laptop yang telah disediakan. Berikut contoh poster yang telah Ibu buat. Jadi di sini nanti kalian tulis judulnya, ini contoh judulnya, lalu kutipan hadisnya, yaitu kutipan hadis yang hari ini kita pelajari. Selanjutnya kalian tulis makna dan penjelasan hadis tersebut, lalu kalian cari ilustrasi yang menggambarkan atau yang ingin kalian sampaikan dari poster kalian. Bisa dimengerti semuanya? Paham semuanya? Baik. Jadi sekarang kita buat dulu kelompoknya ya. Sini sudah ada nama-nama kalian. Sekarang kita coba start. Kita lihat ada 4 kelompok totalnya. Satu kelompok berisikan 3 siswa. Mari kita lihat kelompoknya siapa aja. Oke, ini dia kelompoknya. Kelompok pertama Felisa Rido dengan Muhammad Abian Jafi. Yang kedua Abdurrahim Aulia dengan Via. Kelompok 3 Sri, Adel dan Tufa. Yang keempat Afwah Zahra dengan Kia. Baik, sudah dengan posisi kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti di sini ada perencanaannya. Tugasnya apa? Si nama siswa ini perannya sebagai apa? Silakan kalian bagi-bagi tugasnya. Siapa yang edit? Siapa yang kasih ide? Siapa yang nanti presentase? Siapa yang nanti nulis di LKPD? Silakan dibagi-bagi secara adil. Jangan lupa pulpennya disiapkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Hasilnya semuanya bagus. Karena semuanya hasilnya bagus, kita kasih wow dulu ya. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow. Ya. Hadis itu mengajarkan kita bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim. Ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dengan ilmu, kehidupan kita menjadi berkah. Dengan keberkahan ilmu, maka Allah akan memudahkan menuju surga. Assessment. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian benar-benar memahami pembelajaran hari ini sebelum nanti materinya Ibu tutup. Dan besok kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang hadis riwayat Ibnu Majah. Masih berkaitan tentang menuntut ilmu. Harap apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya, bisa membawa motivasi untuk kita semuanya, dan kita semuanya bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Pesan Ibu pokoknya semangat belajar, apapun rintangannya, jalani, hadapi, dan nikmati prosesnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu nih perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Semuanya gimana? Senang? Bahagia? Gembira? Masih semangat? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.